Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Najrwati dengan NIM 0088250015 dari Pendidikan Sejarah kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan judul buku yang sudah direview di bab 1 menurut Kunto Wijoyo untuk memenuhi tugas Bapak Anggi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Sejarah merupakan masa lampau atau masa lalu yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi kita anggap sejarah. Istilah yang memakai kata sejarah diantaranya guru sejarah, pegawai sejarah, pencatat sejarah, pelaku dan saksi sejarah, serta peneliti dan penulis. Sejarah negatif merujuk pada penulisan interpretasi atau penggunaan narasi sejarah yang bertujuan untuk memanipulasi. Dalam pandangan ini, sejarah secara negatif didefinisikan dengan menyebutkan apa saja yang bukan termasuk di dalamnya. Misalnya, sejarah itu bukan mitos, sejarah itu bukan filsafat, bukan sastra, dan bukan ilmu alam. Dari sejarah positif, sebagai ilmu sejarah terkait pada prosedur penelitian ilmiah, sejarah juga terikat pada penelaran yang fakta. Kebenaran sejarah secara positif, sejarah ialah ilmu tentang manusia dan tentang waktu. Dan sejarah juga ialah ilmu tentang sesuatu yang tertentu satu-satunya dan terperinci. Jadi apakah sejarah itu? Menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Sejarah ialah apa saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh orang. Sejarawan dapat menulis apa saja, asalkan memenuhi syarat untuk disebut sejarah. Apa perbedaan sejarah dengan ilmu sosial? Hasil dari analisis saya pribadi, ilmu sejarah berfokus pada sebuah peristiwa masa lalu atau masa lampau, sementara ilmu sosial lebih berfokus kepada sebuah tingkah laku seorang manusia dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya, mengapa sejarah disebut dengan ilmu waktu? Baik, bahwasanya sejarah disebut dengan ilmu waktu merupakan dimensi dan tidak terpisahkan dari setiap peristiwa. Sebagai pelajar, bahwa kita tahu dengan dua konsep ini, yaitu diakronik dan sinkronik. Dan apa sejarah lebih dekat dengan ilmu atau seni? Sejarah berfokus pada fakta dan rekonstruksi masa lalu secara objektif, sedangkan seni berfokus kepada ekspresi, imajinasi, dan interpretasi dan subjektif. Tetapi juga sejarah sebagai seni saling melengkapi di mana sejarah memerlukan imajinasi, emosi, intuisi, dan gaya bahasa. Di era digital ini, sejarah adalah masa lalu yang membentuk masa depan. Sejarah juga merupakan alat pembelajaran yang penting karena membantu mendorong kebutuhan berpikir kritis. Ini juga menjadi sebuah fondasi penting bagi generasi di masa depan. Dalam peristiwa reformasi 1998, gerakan ini terjadi karena krisis ekonomi dan politik dan menjadi menurunnya kepercayaan masyarakat. Aksi mahasiswa, buruh, perempuan, dan rakyat kecil ikut membentuk sejarah. Bukan hanya elit politik, peristiwa 1998 ini mencerminkan ciri-ciri sejarah menurut Kunto Wijoyo. Dengan menghargai sejarah, kita sebenarnya menghormati usaha orang tua pejuang, menjaga identitas bangsa, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik, agar setiap langkah yang kita ambil selalu berdasarkan kebijaksanaan dan memberi hasil yang lebih maju. Sekian tugas video mengenai review bab 1. Saya Siti Najrwati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.